Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkuliahan hari ini yaitu ilmu biokimia dasar dengan tema biomekanika dalam ilmu keperawatan. Dengan saya Nur Azizah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa sih biomekanika, kemudian penggunaannya dalam ilmu keperawatan seperti apa. Biomekanika dalam fisika di kesehatan yaitu hal ini tentang faal atau tentang fungsi tubuh, yaitu menentukan fungsi tubuh yang meliputi kesehatan dan penyakit. Kemudian pengetahuan tentang benda-benda yang digunakan dalam ilmu kesehatan seperti ultrasonik, laser, radiasi, dan lain-lain. Jadi sebenarnya biomekanika ini adalah satu bentuk ilmu yang mempelajari bagaimana cara kerja setiap peralatan, di mana peralatan ini harus dirancang sesuai dengan kemampuan fisik manusia dalam melakukan kerja tersebut. Nah, alat-alat ini bisa antara alat ultrasonik, misalnya pemeriksaan USG, kemudian laser, kemudian radiasi, dan lain-lain. Hal ini penting karena ternyata dalam tubuh kita ya, memang secara fisik kita memiliki fungsi tubuh. Misalnya hanya untuk berdiri kita menggunakan tubuh kita, rangka kita, tulang kita, semuanya untuk menunjang proses kita bisa berdiri. Kemudian bagaimana dalam posisi duduk, bagaimana dalam posisi berbaring, dan lain-lain. Nah, pada kondisi sakit atau pada kondisi di mana kita tidak dalam kondisi normal, misalnya dalam gangguan mobilisasi, misalnya pada pasien pos kecelakaan, setelah mengalami kecelakaan kemudian patah tulang, dia membutuhkan alat. Nah, alat ini bagaimana bisa berfungsi seperti kaki pada umumnya. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan biomekanika yang digunakan dalam ilmu keperawatan. Biomekanika sebenarnya bisa dikategorikan menjadi dua ya, yaitu general biomekanika dan occupational biomekanika. General biomekanika adalah bagian dari biomekanika yang bercerita tentang hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita bisa berdiri, otot-otot apa saja yang menopang saat kita berdiri, bagian mana yang menjadi tumpuan, dan lain-lain, itu adalah bagian dari biomekanika. Kemudian dari general biomekanika ini dibagi menjadi biostatis dan biodinamik. Kalau biostatis ini yaitu biomekanika umum yang hanya menganalisis tubuh dalam posisi diam dan bergerak pada garis lurus. Sedangkan biodinamik yaitu bagian dari biomekanika yang berkaitan dengan gambaran-gambaran gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi dan gerakan yang disebabkan oleh gaya yang bekerja dalam tubuh. Jadi selain istilahnya kita mengetahui tentang biomekanika ini sebagai satu pendekatan ilmu yang digunakan untuk menentukan beberapa hal yang berpengaruh pada fungsi tubuh, kita juga bisa menggunakan biomekanika ini sebagai satu bentuk pengukuran juga ya. Jadi ada besaran pokok, ada juga satuan, besaran turunan, dan satuan. Di sini ada, kalau dalam tubuh kita ada pengukuran berulang, misalnya pernafasan dan lain-lain, atau juga pengukuran sekali. Nah, ini. Mungkin tadi disampaikan bahwa biomekanika ini adalah mencakup kekuatan atau daya fisik manusia ketika bekerja dan mempelajari bagaimana cara kerja, serta apabila kita menggunakan peralatan-peralatan kesehatan, anggap saja mungkin alat bantu jalan atau mungkin alat bantu duduk, misalnya kursi roda dan lain-lain, itu tentunya bekerjanya itu memperhatikan pada fungsi tubuh yang sebenarnya ya. Jadi di sini ada juga istilahnya ya tentang hal-hal, kalau tadi kita sampaikan biomekanika itu adalah
tentang cara kerja atau peralatan tertentu, ini juga ada faal positif dan faal negatif. Faal negatif atau faal positif inilah istilah yang sering digunakan di dalam dunia kesehatan, di mana yang dimaksud faal positif adalah kesalahan yang terjadi di mana penderita yang dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak. Dan ada faal negatif, yaitu di mana kesalahan yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal dia sedang menderita suatu penyakit. Nah, ini juga merupakan satu hal yang penting juga dalam proses ini, ya, proses ini tadi, biomekanika tadi. Jadi selain biomekanika ini sebagai satu bentuk pendekatan untuk mengetahui sistem kerja suatu alat, maka dalam mendapatkan alat tersebut, mekanisme cara kerja alat tersebut pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa demikian? Karena alat-alat yang bekerjanya ternyata tidak sesuai dengan kondisi tubuh fisik manusia pada umumnya, dia akan memberikan dampak. Dampaknya apa? Orang yang sakit bisa dikatakan sehat dan orang yang sehat bahkan bisa dikatakan sakit. Sehingga hal ini bisa mempengaruhi terhadap diagnosa yang ditegakkan. Saat diagnosa keperawatan ataupun kebidanan salah ditegakkan, maka kita juga akan salah dalam menata laksana kasus tersebut gitu. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka kita harus jeli, kita harus paham dalam pengambilan pengukurannya. Jadi kalau di sini ada tenaga kesehatan, ada perawat. Sebelum kita menentukan pasien itu sakit, tentunya kita melakukan sebuah pengkajian. Pengkajian apa yang kita lakukan? Yaitu melalui teknik wawancara, data subjektif ya, melalui tanya jawab, keluhannya apa, riwayat penyakitnya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan. Lah, pemeriksaan ini kita juga menggunakan alat-alat yang pendekatannya menggunakan pendekatan biomekanika ini ya. Misalnya kita menggunakan ultrasonografi atau kita menggunakan alat-alat untuk pemeriksaan fisik. Nah, itu pun demikian. Jadi saat semuanya sudah kita laksanakan, wawancara, tanya jawab tentang keluhan utama dan lain-lain sudah kita laksanakan, kemudian pemeriksaan sudah kita laksanakan, maka kita bisa menegakkan diagnosa dengan benar. Nah, terutama di sini juga pada saat melakukan pengukuran tekanan darah. Nah, ini juga harus benar. Apabila kita menemukan kondisi yang janggal, maka kita harus bisa melakukan pengulangan pengukuran. Misalnya ibu tekanan darahnya 140/70 misalnya. Biasanya berapa, Bu? Atau mungkin pada saat pemeriksaan ditemukan tekanan darahnya sangat tinggi. Maka kita bisa cross check ke pasien. Terakhir periksa tekanan darahnya berapa. Ini fungsinya untuk apa? Untuk supaya kita tidak salah menegakkan diagnosa. Kemudian penggunaan alat yang dapat dipercaya. Jadi alat yang kita pakai harus benar-benar juga valid, bukan alat asal alat ya. Dan lagi yang paling penting di sini adalah kalibrasi. Setiap alat harus kita kalibrasi. Kita pastikan bahwa alat tersebut memang layak untuk dipakai, tidak usang atau tidak rusak atau mungkin angka standarnya menurun dan lain-lain. Sehingga dalam menentukan diagnosa kita tidak salah. Jangan sampai pasien sehat kita bilang sakit atau pasien sakit kita bilang sehat. Karena itu bisa mempengaruhi baik secara fungsi tubuhnya dia sendiri atau secara psikologinya. Terutama juga mempengaruhi pada saat kita melaksanakan penata laksanaan. Kita tidak mungkin melakukan penata laksanaan pada diagnosis yang salah. Nah, pada saat kita melakukan proses pengukuran, kita harus tahu tentang ketelitian dan kebenaran. Kemudian kita meng-cross check dengan data-data lain. Misalnya sebelumnya apa pernah periksa, kemudian pernah periksa di mana, hasilnya berapa dan lain-lain, sehingga kita bisa terhindar dari istilahnya faal positif atau faal negatif, atau istilah lain bisa juga disebut false positif atau false negatif. Ya. Nah, sebenarnya dalam biomekanika, sebenarnya dalam tubuh kita itu memang memiliki sebuah gaya tersendiri. Gaya ini adalah upaya atau usaha yang dilakukan oleh suatu benda ya. Di tubuh kita, bahkan pada saat tubuh kita berdiri pun kita memiliki gaya yang berkaitan dengan gaya gravitasi dan lain-lain. Nah, di sini ada dikenal dengan hukum pertama Newton atau hukum kelembaman, di mana dia ini dipakai untuk mengukur suatu pengamatan. Terkadang
benda itu akan mengalami sebuah kecenderungan. Ya. Benda yang diam akan cenderung diam, dan benda yang bergerak akan cenderung bergerak. Artinya apa? Tubuh kita itu memiliki kecenderungan. Sehingga istilahnya pada saat kita melakukan pemeriksaan misalnya tekanan darah, saat pasien itu mengalami kondisi tekanan darah tinggi, dia akan memiliki kecenderungan untuk memiliki tekanan darah tinggi seperti itu. Nah, itu adalah bentuk kecenderungan. Gaya pada tubuh yang ada pada tubuh kita ya, itu ada gaya pada tubuh dapat kita ketahui misalnya saat menabrak meja. Jadi kita tidak merasakan gaya itu sebenarnya, tapi saat kita menabrak sebuah benda, misalnya pintu atau misalnya meja, maka kita akan merasakan seolah-olah benda itu memberikan tekanan kepada kita. Nah, itu pada saat itu baru kita merasakan bahwa tubuh kita sebenarnya memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya benda yang diberikan kepada kita. Seperti itu. Nah, kalau gaya di dalam tubuh misalnya apa? Ternyata pada saat kita mengangkat sebuah benda, kita pun memberikan gaya atau memberikan upaya ya. Gaya itu seperti halnya upaya supaya benda tersebut bisa terangkat. Kalau bendanya ringan, memang kita tidak terlalu merasakan gaya itu. Tetapi pada saat benda itu berat, maka kita akan merasakan otot-otot kita akan terasa tegang karena terjadi proses beban itu tadi ya, gaya tersebut. Otot-otot itu memberikan gaya. Dasar asal mula gaya adalah gaya gravitasi, tarik menarik antara dua benda, misalnya berat badan ya. Jadi satu contoh kasus ya, misalnya pada kasus terjadinya varises. Varises sering terjadi pada ibu-ibu atau pada bapak-bapak dengan postur tubuh gendut atau postur tubuh yang berat badannya lebih besar. Kenapa demikian? Karena pembuluh darah kita ternyata pada posisi kita berdiri itu kita ada gaya gravitasi yang mempengaruhi tubuh kita. Nah, pada kondisi di mana berat badan kita itu besar, maka gaya yang muncul pun akan semakin besar tergantung dengan berat badan yang kita miliki. Sehingga otot-otot atau pembuluh darah kita juga akan mengalami tekanan dari gaya tersebut. Sehingga kenapa orang-orang yang gendut itu cenderung, atau orang yang memiliki berat badan lebih cenderung memiliki pembuluh darah yang mengalami varises karena adanya penekanan akibat dari berat badan yang besar itu. Gaya pada tubuh ada dua tipe, yaitu gaya pada saat tubuh dalam kondisi statis dan gaya pada saat tubuh dalam kondisi gerak atau dinamis. Gaya pada saat tubuh dalam kondisi statis ya, tubuh dalam keadaan setimbang, jumlah gaya dan momen gaya adalah sama. Jadi pada saat kita misalnya kita bersandar pada sebuah lemari misalnya, kemudian tidak terjadi pergerakan sama sekali dengan almari tersebut, maka gaya dari benda tersebut artinya adalah saat kita mendorong dengan gaya 10, lemari itu juga memberikan gayanya ke kita 10, sehingga tidak terjadi pergerakan sama sekali, artinya momen gaya yang ada di sana adalah 0. Sistem tulang dan otot berfungsi sebagai pengumpil. Ada 3 kena ini ya. Jadi gaya statis, gaya di mana tubuh kita dalam keadaan setimbang. Kayak kita gini ya. Kelas pertama, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan gaya otot. Kita ingat ya, kalau misalnya dulu kita pernah ada namanya tuas. Tuas itu adalah jenis dari pesawat sederhana yang dimana di situ ada titik tumpu, kemudian ada lengan gaya dan ada lengan beban. Nah, titik tumpu itu berada di antara lengan gaya dan lengan beban, dimana apabila dia titik tumpunya itu lebih mendekati pada lengan beban, maka gaya yang kita berikan akan semakin ringan. Tapi pada saat titik tumpu itu berada di lebih dekat dengan lengan gayanya,
atau lengan bebannya lebih panjang, maka biasanya gaya yang kita berikan pun harus lebih besar gitu. Kalau kita gampangnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa perhatikan ya, kayak gunting, catut, pemotong kuku gitu ya. Seperti itu adalah titik tumpu atau pengumpil kelas pertama, di mana titik tumpu itu berada antara gaya berat dan ototnya. Nah, kalau ini di analogkan pada posisi tubuh manusia, itu ternyata seperti halnya ini ya, seperti halnya di gambar ini. Kalau kelas kedua, gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot gitu. Jadi titik tumpunya ada di pinggir, terus gaya beratnya ada di gaya otot gitu. Nah, seperti apa ini? Ini seperti pada kasus ini ya. Sebentar. Misalnya di sini ada otot-otot ya, otot bisep, otot brachial yang menarik ulna dan mengangkat siku. Nah, ini pada kelas yang ketiga, di mana otot terletak di antara titik timpuan dan gaya berat. Ini adalah mana pointernya? Ini adalah gaya beratnya. Kita harus membawa sebuah gelas ya. Kemudian kita menggunakan tumpuannya ada di siku, menggunakan tumpuannya siku. Maka kita harus melakukan penarikan di otot tricep ini ya, menarik ulna untuk menggerakkan siku. Jadi di sini harus ditarik. Pada saat kasus terjadinya cedera atau patah tulang di sini, maka kita nggak bisa membawa gelas ini, nggak bisa. Kenapa? Karena tulang yang digunakan untuk gaya, untuk menimbulkan gaya ini nggak ada, sehingga kita nggak bisa mengangkat ini gelas. Bahkan mengangkat tangan kita pun kita nggak bisa. Kenapa? Karena ini tulang ulna ini dia memberikan gaya juga, sehingga kita bisa. Jadi untuk membentuk suatu pergerakan itu kita tidak cukup hanya dari tulangnya saja, tetapi harus bersama ototnya. Atau ototnya saja, tetapi harus bersama dengan tulangnya. Jadi kalau misalnya ada ototnya yang mengalami permasalahan, maka tulangnya pun juga tidak bisa berfungsi secara maksimal. Begitu juga sebaliknya, tulangnya patah meskipun ototnya baik-baik saja, itu pun juga tidak bisa menyebabkan pergerakan. Nah, ini ya. Sebenarnya ya, dalam sebuah gerakan sistem rangka, otot selalu bereaksi terhadap tulang untuk mengendalikan gerak rotasi di sekitar sambungan tulang. Beberapa sistem pengungkit menjelaskan hal tersebut. Dalam sistem ini, otot bertindak sebagai sistem mekanik yang berfungsi untuk suplai energi kinetik dan gerakan angular. Jadi meskipun nanti kita geraknya, makanya kita bilang ya, otot dan rangka. Otot dan rangka itu saling bekerja sama. Nggak bisa otot kerja sendiri, rangka kerja sendiri, nggak bisa. Ya, mereka akan saling bekerja sama gitu. Dalam tubuh manusia sebenarnya gaya itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Jadi bagaimana kita bisa bergerak, bagaimana kita bisa melakukan suatu aktivitas itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak gaya. Salah satunya adalah gaya gravitasi, yaitu gaya yang melalui pusat massa dari setiap segmen tubuh manusia dengan arah ke bawah. Ya, gravitasi itu kurang lebih gayanya 10 gram, 10 apa ya satuannya saya lupa. Nah, ini besar gayanya adalah massa dikali percepatan gravitasi. Kenapa dibilang massa? Makanya gaya gravitasi pada orang dengan berat badan besar dengan orang pada berat badan kecil itu beda. Nah, ini tergantung pada berat massanya. Oleh sebab itu kenapa seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, tentang varises itu.
Selain gaya gravitasi, juga ada gaya reaksi, yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh atau berat segmen tubuh itu sendiri. Selain itu ada juga yang mempengaruhi adalah gaya otot, yaitu gaya yang terjadi pada bagian sendi, baik akibat gesekan sendi atau akibat gaya pada otot yang melekat pada sendi. Gaya ini menggambarkan besarnya massa atau besarnya kerja dari otot sendiri. Nah, tadi disampaikan ya, saya sampaikan bahwa kenapa sih kita harus belajar tentang biomekanika? Ternyata sistem tubuh kita itu juga bekerja seperti gaya-gaya yang kita pelajari. Ada gaya gesek, ada gaya gravitasi, ada gaya kerja, gaya statik, gaya kinestetik, dan lain-lain. Nah, ternyata itu manfaatnya mungkin bisa dipakai seandainya kita mengalami permasalahan dalam proses kerja tadi, sehingga kita membutuhkan alat bantu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita butuh egrang misalnya untuk kaki kita yang patah, kita butuh egrang. Maka desain dalam pembuatan egrang itu harus disesuaikan dengan berat badan si pasiennya. Dia harus menahan, seberapa panjangnya, seberapa kuatnya. Nah, itu penting untuk supaya pada saat kita pakai egrang, egrangnya nggak patah ya, kan egrangnya bisa menopang tubuh kita. Penggunaan klinik misalnya, nah ini pada kasus-kasus cedera leher ya, ini beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan dengan, kalau kita lihat di sini istilahnya kayak pesawat sederhana juga ya tadi. Ini ada katrolnya, kemudian ini ada lengan bebannya ya, kemudian ini gaya yang diberikan, dia harus menarik sehingga arah tarikannya, nah ini otot harus menarik ke arah sini melawan gaya katrolnya. Nah, ini namanya traksi. Kemudian ada lagi yang traksi tulang. Nah, ini ya. Dan ini ada istilahnya untuk penanganan tertentu ya. Nih. Nah, pada saat tubuh kita melakukan sebuah gaya, ternyata ada satu kendala yang bisa dialami oleh seorang manusia itu ya, apa? Yaitu kelelahan. Nah, saat kita bekerja dimanapun tempat tubuh kita, kalau kita menggunakan energi, menggunakan gaya yang terlalu kuat, maka kita akan mengalami namanya adalah kelelahan. Nah, dalam biomekanika kita akan berurusan dengan salah satu kejadian yang dinamakan kelelahan. Kelelahan ini tidak lepas dari biomekanika karena dalam aplikasinya ya, dalam aplikasinya manusia pada umumnya memang kodratnya adalah bekerja, namun dia juga memiliki keterbatasan fisik, yaitu salah satunya adalah lelah. Apa itu lelah? Lelah adalah menurunnya efisiensi performa kerja. Jadi pada saat kadang kita lari gitu ya, awal-awal kita larinya bisa kenceng banget, tapi setelah beberapa menit kemudian kita akan mengalami penurunan performa, penurunan kemampuan otot untuk melakukan gerakan-gerakan itu. Nah, itulah yang disebut sebagai lelah. Dalam bahasa lain, kelelahan didefinisikan sebagai satu pola yang timbul pada suatu keadaan yang secara umum terjadi pada setiap individu yang telah tidak sanggup lagi melakukan aktivitas. Artinya apa? Tubuh itu selalu memberikan kode sebenarnya kepada kita. Saat kita merasa badan kita kok capek, nafas kita sengol-sengol, maka kita harus tahu itu adalah batas dari kemampuan tubuh kita. Jangan dipaksa gitu. Jangan dipaksa, artinya kita harus menghentikan, karena itu adalah mekanisme kodrat alami dari tubuh, penurunan performa ya. Ada beberapa macam kelelahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor, misalnya lelah otot yang diindikasikan dengan munculnya gejala kesakitan pada area tertentu. Misalnya saat kita mengangkat beban, kalau kita mengangkat beban misalnya kita pegang pensil, pegang pulpen, nggak masalah ya, santai-santai. Tapi coba tangan kita pegang galon, kemudian berapa kali mengangkat karung beras, maka kita akan merasakan kesakitan pada otot-otot tertentu yang kita pakai. Misalnya kayak pengumpil tadi yang pakai lengan, di mana penumpunya adalah di ujung siku ya, di persendian siku situ, kemudian kita mengangkat dengan beban yang sangat berat. Tadi saya contohkan mengangkat gelas, yang kita ganti dengan karung 10-100 kilo gitu, maka kita akan punya batas kemampuan. Kita mungkin saja bisa mengangkat 1 karung, tapi saat kita mengangkat 10 karung, otot kita sudah mulai lelah.
Ya, lelah visual. Selain lelah otot, ada lelah visual, yaitu lelah yang diakibatkan ketegangan yang terjadi pada organ visual mata. Pernah nggak kita merasa mata saya kok perih ya, saya kok capek ya? Nah, itu juga salah satu bentuk kelelahan. Jangan dipaksa. Nah, kenapa jangan dipaksa? Kadang-kadang ini anak-anak perempuan ini ya yang suka nonton drama-drama seperti itu, sampai berjam-jam bisa menonton acara itu tanpa henti. Nah, itu terkadang mata kita itu sampai apa ya, penat. Nah, itu kita juga harus mengistirahatkan. Kenapa? Karena memang kodratnya mata itu punya kemampuan kerja. Dia punya kemampuan kerja yang sebenarnya ada batasan. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk memaksakan. Lelah mental yaitu kelelahan yang datang melalui kerja mental, seperti berpikir sering, misalnya kayak kita ngerjakan tugas ya, kita atau mungkin bukan ngerjakan tugas, ngerjakan ujian. Udah dikerjakan, dipikir nggak sampai akhirnya capek juga kan, kemudian dipikir nggak kena, akhirnya nyerah, kemudian keluar ruang ujian belum diisi jawabannya karena kita lelah otak ya. Selain itu ada lagi namanya istilah lelah monotonis, yaitu kelelahan yang disebabkan oleh aktivitas kerja yang bersifat rutin. Ya gitu-gitu ya, kerjaan kita mondar-mandir kayak apa pada saat kita setrika gitu. Kenapa kita sering mengalami lelah pada saat setrika? Karena gerakan setrika itu gitu-gitu aja, maju mundur. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa. Kalau itu kita biarkan, kita tetap terabas, kita tetap, maka sistem tubuh kita akan berprotes. Misalnya dengan mengalami kram, atau mungkin kecapean, atau mungkin mata akan pandangannya nggak jernih kembali. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari manifest dari beberapa aktivitas gaya yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Upaya yang harus dilakukan sebenarnya di sini ada ya, proses terjadinya kelelahan. Mungkin nanti ada di materi, bukan di materi PowerPoint, karena saya mencantumkan 2 materi, yang satu ada di PowerPoint, yang satu ada di Microsoft Word ya. Nanti bisa diunduh dua-duanya. Di situ ada tentang gejala kelelahan. Nah, ada juga upaya dalam mengurangi rasa lelah. Tuh. Karena manusiawi ya, kita bekerja, jangankan kita pada saat bekerja, pada saat tidur pun kita juga mengalami gaya. Pernah nggak kita merasakan tidur itu berkeringat sekali? Ternyata energi yang kita keluarkan pada saat tidur itu juga cukup besar gitu ya. Jadi ini terakhir, nah, ya, cara supaya kita tidak mengalami atau mengurangi kelelahan fisik akibat gaya yang kita berikan, yang kita timbulkan pada saat kita beraktivitas adalah yang pertama, sediakan kalori secukupnya sebagai input untuk tubuh. Jadi kita mungkin sering lelah karena memang nutrisi yang kita konsumsi nggak terlalu bagus, nggak terlalu banyak, nggak support untuk aktivitas kita. Jadi saat kita aktivitasnya sangat besar, apalagi aktivitas berpikir dan lain-lain, maka suplai makanan itu harus kita berikan dalam jumlah yang banyak juga. Loh, banyak ini bukan secara kuantitas saja, tetapi secara nutrisi yang ada. Makan nasi 1 piring, ikannya cuma sedikit, nah itu kurang seimbang, harus diseimbangkan ya. Karena ternyata makanan itu bukan hanya yang tampak, tapi yang mikro itu misalnya kayak mineral, vitamin, kemudian zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Kemudian bekerja menggunakan metode kerja yang baik, misalkan bekerja dengan menggunakan prinsip gerakan yang ekonomis. Jadi ada gerakan yang harus kita lakukan dengan posisi berdiri, ada gerakan yang harus kita lakukan dengan posisi duduk, tergantung pada kondisi biomekanik. Misalnya pada saat kita mengangkat suatu beban, kita lihat dulu bebannya seperti apa, kita pindahkannya kemana. Kadang kita mengerjakannya dalam posisi berdiri akan lebih ringan dibandingkan dengan pada saat kita mengerjakannya dalam posisi duduk, karena memang sebaiknya kita menghindari mengangkat benda dalam posisi duduk atau dalam posisi bungkuk ya. Memperhatikan kemampuan tubuh artinya mengeluarkan tenaga tidak melebihi pemasukannya dengan memperhatikan batasan-batasannya. Terkadang kita itu sok kuat ya, mau angkat benda yang beratnya melebihi berat badan kita, sangat impossible gitu. Jadi kita mau gendong teman kita yang beratnya lebih dari kita nggak akan mampu. Kenapa? Karena gaya tubuh kita itu tidak sebanding dengan beban yang kita pikul. Jadi kita harus tahu diri. Kalau memang kita memiliki bentuk tubuh yang tidak terlalu kuat, asupan makanan yang tidak terlalu besar, jangan coba-coba mengangkat benda yang lebih besar, karena itu akan menyebabkan kelelahan. Memperhatikan waktu kerja yang teratur, berarti harus dilakukan pengaturan terhadap jam kerja. Ada waktu istirahat, ada waktu kerja, dan
Misalnya pada saat kita harus istirahat ya kita istirahat, pada saat kita harus kerja ya harus kerja. Misalnya kita lagi lembur sampai malam-malam kita ngerjakan, kita nggak akan maksimal. Kenapa? Karena kita punya batasan kemampuan, ya batasan kemampuan otak, batasan kemampuan otot, ya batasan kemampuan kemampuan fisik kita gitu. Jadi percuma. Makanya kenapa dalam dunia kerja itu lembur itu dihitung maksimal 3 jam setelah masa kerja. Jam kerja, misalnya kita punya jam kerja 8 jam, maka lembur itu nggak boleh melebihi sampai 12 jam. Ya, kenapa? Karena kita punya batasan kemampuan fisik gitu. Mengatur lingkungan fisik sebaik-baiknya seperti temperaturnya. Jadi pada saat kita bekerja di ruangan dingin, pada saat kita bekerja di ruangan panas itu akan beda gitu. Kelembapannya, sirkulasi udaranya, pencahayaannya, kebisingannya. Nah, berusaha untuk mengurangi monotoni warna dan dekorasi ruangan kerja. Jadi sebisanya itu supaya menghindari kelelahan, kita gunakan warna, lokasi, kegiatan yang macem-macem ya. Gerakannya kayak setrika gitu kan, di sini mungkin banyak ya di antara kita yang tidak suka bersetrika. Kenapa? Selain temperatur tadi ya, karena panas. Itu juga gerakannya monoton. Jadi pada saat kita melakukan gerakan yang monoton itu kita malas dan itu bisa menyebabkan kelelahan. Itu penjelasan tentang biomekanik. Kesimpulannya adalah bahwa tubuh kita itu juga memiliki gaya yang dimana gaya ini tergantung pada dimana tubuh kita itu berfungsi. Jadi gaya pada lengan berbeda pada gaya kepala, berbeda pada gaya kaki, berbeda pada gaya bahu dan lain-lain. Dan biomekanik ini berkaitan juga dengan cara kerja serta peralatan yang mungkin bisa kita gunakan untuk menyamai gaya yang ada dalam tubuh. Misalnya peralatan-peralatan yang digunakan untuk menopang sistem kerja manusia yang mengalami gangguan atau hambatan, seperti itu. Dan gaya tubuh kita itu punya batasan kemampuan yang dipengaruhi oleh selain asupan makanan, lingkungan, suhu, temperatur dan lain-lain. Jadi dia punya batasan kemampuan sehingga kita perlu tahu, jangan sampai kita melakukan forsir atau kita memaksakan sehingga tubuh kita akan mengalami yang namanya kelelahan. Demikian materi ini saya sampaikan. Apabila ada sesi tanya jawab, kita bisa lanjutkan di Google Classroom ya, di Classroom-nya bisa tanyakan di sana. Atau setelah ini silahkan baca dulu materinya, kemudian kita buka sesi diskusi. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.